Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kuliah online lanjutan Auditing 1 pertemuan ke-14, pemeriksaan surat berharga dan investasi. Saya Samsuri, salah satu dosen rumpun Auditing 1. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya atau entitasnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga pada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, perseroan terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lagi diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang. Secara sederhana, surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dapat diperdagangkan. Investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Mulyadi memberikan definisi investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berbentuk surat berharga atau aktiva lainnya yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produksi perusahaan. Menurut PSAK dan Mulyadi, investasi terdiri dari investasi lancar, kemudian investasi jangka panjang. Investasi lancar, investasi yang dapat dicairkan dan dimasukkan untuk dimiliki selama kurang setahun. Biasanya ini untuk mengatur kondisi kas dan setara kas. Kemudian investasi jangka panjang, investasi yang dapat segera diberikan dan dimasukkan untuk dimiliki selama lebih dari 1 tahun. Pemahaman investasi surat berharga merupakan aktiva lancar dan kurang aset tergantung tujuan pembelian surat berharga tersebut. Tujuannya memanfaatkan kelebihan dana dan mudah diuangkan dalam waktu singkat, seperti deposito kurang dari setahun atau saham obligasi marketable. Kemudian untuk menguasai manajemen, ini yang lazim suatu entitas memiliki 50% lebih saham yang beredar. Tujuan pemeriksaan surat berharga menurut Sukrisno Agus, yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh atas nama perusahaan. Kemudian untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan dari surat berharga telah dibukukan dan uangnya telah diterima oleh perusahaan. Keempat, untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga sesuai dengan PSAK. Dan kelima, untuk memeriksa apakah penyajian dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Tujuan pengujian substansi tes menurut Mulyadi yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi. Yang kedua, membuktikan saldo investasi mencerminkan kepentingan klaim pada tanggal laporan posisi keuangan. Ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat. Keempat, membuktikan saldo investasi milik klaim. Kemudian yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi. Dan terakhir, membuktikan kewajaran penyajian pengungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Prosedur pemeriksaan menurut Sukrisno Agus, yang pertama pelajari dan evaluasi internal control, yang kedua minta rincian surat berharga, keempat cocokkan data dalam rincian BAP, fisik dan surat berharga tersebut, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga, keenam cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar
lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga atau investasi, dan lihat juga otorisasi dan kelengkapan bukti pendukung. Ke-8, periksa perhitungan bunga dan dividen surat perpajakan yang telah dibukukan. Ke-9, periksa pasar surat berharga pada tanggal neraca, harga pasar surat berharga. Kemudian diskusikan dengan manajemen jika ada perubahan tujuan pembelian surat berharga atau investasi tersebut. Periksa subsequent event. Kemudian ke-12, periksa penyajian sesuai dengan PSAK. Dan ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi, prosedurnya hampir sama, yaitu prosedur audit awal atas saldo akun investasi, review mutasi, pekreditan maupun pendebetan, lakukan rekonsiliasi, kemudian prosedur analitik, hitung rasionya, kemudian analisis rasio tersebut. Ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci, periksa dokumen, hitungan pendapatan bunga dan dividen, hitung laba rugi atas penjualan, dan periksa dokumen pendukung. Keempat adalah pengujian terhadap akun rinci, pelajari notulen rapat, minta surat berharga, konfirmasi surat berharga milik klien yang berada di pihak lain, lakukan konfirmasi, lakukan rekonsiliasi, lakukan inspeksi dan pemeriksaan polis asuransi, kemudian minta surat berharga yang dijadikan jaminan, bandingkan metode penilaian investasi, bandingkan pula nilai investasi dengan harga pasar. Kemudian periksa penyajian dan pengungkapan, yaitu dengan memeriksa investasi sebagai jangka sementara atau jangka pendek dan jangka panjang. Periksa investasi jangka panjang kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan. Penyajian di laporan keuangan menurut PSAK bahwa investasi lancar dapat berdasarkan mana yang lebih rendah atas biaya perolehan dan nilai besi. Kemudian 2, pencatatannya berdasarkan nilai pasar. Sedangkan investasi jangka panjang, pencatatannya harga perolehan, yaitu digunakan nilai pasar jika terdapat penurunan yang tidak bersifat sementara. Penurunan sementara dibebankan pada laporan laba rugi. Kemudian pemindahan investasi, pencatatannya investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai investasi lancar apabila akan lunas. Investasi yang dilaksanakan aktiva lancar ke jangka panjang masing-masing harus dipindahkan pada menit terendah antara biaya dan nilai pasar. Pada nilai pasar, jika investasi tersebut sebelumnya dinyatakan pada nilai tersebut. Demikian kuliah singkat, disarankan untuk membaca, mempelajari dari buku-buku lain atau media lainnya. Pertanyaan, diskusi, tugas dapat melalui online e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.